KPI ya, yang memang saya tadi malam dihubungi oleh Bu Aryani untuk mewakili beliau untuk hadir di ruangan ini. Jadi hari ini tanggal 3 Desember merupakan hari yang spesial untuk kaum disabilitas, di mana di hampir banyak negara memperingatinya sebagai Hari Disabilitas Internasional termasuk Indonesia. Tanpa terasa bahwa undang-undang atau sebagai ratifikasi undang-undang disabilitas ya, Convention on the Right of Persons with Disability itu sudah berusia 8 tahun ya. Tetapi barangkali dampak atau outcome atau output daripada undang-undang itu mungkin masih perlu kita terus tingkatkan, di mana melalui kesempatan ini, kesempatan yang baik ini, saya ingin menghimbau kita semua supaya memiliki satu pemahaman bahwa disabilitas hendaknya harus dimaknai sebagai ragam manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, ada yang berhidung mancung, ada yang hidung pesek, ada yang disabilitas, dan ada yang tidak disabilitas. Nah, cara pandang seperti ini yang harusnya mulai kita kembangkan. Sedikit koreksi tadi kepada Bapak tadi yang menyebut istilah difabel ya. Sebaiknya kita harus bijak, karena undang-undang di Republik ini dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah sampai turunannya tidak mengenal istilah difabel. Yang ada adalah disabilitas. Dan ini merupakan hasil kesepakatan para penyandang disabilitas melalui proses pertemuan yang cukup lama, cukup panjang. Akhirnya disepakati kata disabilitas dengan pengertian yang ada di bab 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami hambatan dalam jangka waktu lama dan seterusnya, gitu ya. Nanti bisa di googling, dicek. Jadi kenapa sebagai warga negara bahwa undang-undang itu kan sifatnya mengikat. Jadi kita negara Republik ini negara hukum, di mana warga negaranya harus patuh dengan hukum. Kalau kita tidak sependapat atau punya ide lain, silakan salurkan melalui jalur yang benar, melalui DPR untuk mengubah undang-undang itu sehingga istilahnya dirubah, tidak lagi disabilitas tetapi difabel dengan berbagai alasannya. Kalau itu bisa diterima, undang-undang itu bukan wahyu ya, buatan manusia bisa berubah. Jadi sehingga ini tidak menimbulkan pemahaman yang salah, yang liar. Nanti difabel itu kan asal katanya dari different ability, kemampuan yang berbeda. Sekarang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia di muka bumi dengan perbedaannya, kekurangan dan kelebihan. Jadi kalau bicara soal kemampuan yang berbeda, tidak ada hubungannya dengan disabilitas. Saya analogikan, Bapak Ibu sekalian punya 5 orang anak tidak disabilitas. Anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu saya kira permainannya berbeda semua, padahal tidak disabilitas. Yang membedakan adalah the way to get ability is different between non-disabled and disabled. Kalau orang disabilitas mutlak membutuhkan yang namanya aksesibilitas atau alat bantu. Itu iya, tapi kalau kemampuannya enggak lah. Disabilitas yang pintar ada, yang sedang-sedang ada, yang baik ada, yang kurang baik juga ada, jadi sama dengan yang tidak disabilitas. Nah, supaya kita tidak terjebak pada kultus. Ketika kita sudah mendeklar kemampuan yang berbeda, nanti kita terjebak di kultus seolah-olah orang disabilitas punya indera ke-7, ke-8 dan seterusnya. Jadi itu nanti akan di satu sisi kita ingin disetarakan ya. Jadi saya kira melalui forum ini saya kira RRI, KPI ini merupakan suatu media yang sangat strategis untuk memberikan edukasi dan sekaligus memberikan penyadaran kepada masyarakat luas supaya mempunyai pemahaman cara pandang yang proporsional bahwa disabilitas harus dipandang sebagai ragam manusia ciptaan Allah di muka bumi ini. Jadi Allah SWT itu menciptakan manusia di muka bumi itu memang macam-macam ragamnya gitu. Jadi jangan dilihat dari kekurangannya.
Karena setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Setiap orang yang memiliki kelebihan pasti ada kekurangan. Tak seorang pun di muka bumi yang sempurna. Jadi itu ya. Jadi disabilitas bukan satu permintaan, bukan cita-cita, bukan keinginan. Tetapi ini adalah hak prerogatif Sang Pencipta. Dan setiap kita ini punya potensi untuk menjadi disabilitas. Kita nggak tahu. Kita masih begini berdiri, tiba-tiba 1 jam kemudian kita stroke, besok pakai kursi roda atau sebaliknya. Mungkin tiba-tiba kita pingsan terus matanya kabur nggak melihat, itu bisa terjadi kalau Allah menghendaki. Jadi saya tidak bermaksud mengecilkan hati Bapak Ibu sekalian. Jadi marilah kita maknai disabilitas itu sebagai keragaman manusia, dan mari kita syukuri disabilitas itu sebagai anugerah yang harus kita jadikan modal untuk hidup lebih maju, berkembang, bermartabat, beriman dan bertakwa. Jadi bagi keluarga yang mempunyai anggota disabilitas tidak usah berkecil hati, karena disabilitas bukan akhir dari segalanya. Ya, saya kira sedikit untuk memancing itu, saya kira itu yang saya sampaikan, dan saya akhiri dengan kata-kata bijak, kesepian tanpa kekasih. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesepian tanpa kekasih. Demikian, Terima kasih.